istirahat. Kalian tahu nggak sih kenapa ruang 13 itu ditakutin sama orang-orang? Masa nggak tahu, Flo? Ruang 13 itu ditakuti karena dulu ada yang meninggal di sana. Terus setelah itu terdengar suara bisikan, tawa, bahkan tangisan. Iya, masa nggak tahu Flo, karena ruang itu nggak pernah dipakai lagi dan dikunci rapat-rapat. Oh, aku jadi penasaran deh. Gimana ya kalau aku menemukan kunci dari ruang 13 itu? Daripada kepikiran terus, ini kita ke pustaka. Ayo. Ayo. Aku udah nemu buku untuk aku baca nih. Kalau kalian udah nemu juga, aku tunggu di meja sana ya. Bentar, aku juga udah nemu buku nih. Kalian mana aja, aku masih mau nyari buku untuk aku baca. Oke, kamu duluan ya. Mana yang bagus ya buku untuk aku baca? Buku apa ini? Kok bukunya aneh gini? Indah, Zara, coba kesini. Kenapa tuh Flo manggil kita? Nggak tahu ya, yuk kesana aja. Aku nemu sesuatu di bukuan yang ini. Isinya tuh kayak sebuah peta, kayak menunjukkan sesuatu deh. Ya udah, coba kita ikuti petunjuk ini. Kok perasaanku kurang enak ya? Kok petanya mengarah ke samping ruang IPAS ya? Loh, petanya kok berakhir di sini? Coba kita gali. Hah? Ada kunci? Kunci apa ini? Kalian ada yang tahu? Itu kayaknya kunci untuk ruang 13 deh. Masa sih? Mungkin aja kan? Cuman ruang 13 yang nggak ada kuncinya. Kalau beneran itu untuk ruang 13, coba kita ke sana aja. Gimana? Yuk. Kok hawanya panas banget di sini? Wow, ini ruangan lebih berantakan dari apa yang aku kira. Ruangannya serem banget. Kenapa kok ada yang aneh? Nggak tahu, kayak ada yang janggal gitu. Lihat di sana, ada buku harian tua. Buku harian siapa ini? Kalian tahu? Nggak tahu. Mengapa kalian membiarkan aku sendiri? Mengapa kalian membiarkan aku sendiri di sini? Tidak ada yang peduli padaku. Loh, kenapa? Ini buat kamu. Loh, bangun. Kamu harus bangun diri dari tubuh kamu. Selama ini aku tertekan, dipaksa menjadi sempurna. Tidak ada yang peduli denganku. Semua hanya melihat nilai. Bukan siapa aku sebenarnya. Aku hanya ingin bebas. Apakah kalian siap untuk menghadapi kenyataan? Atau kalian terus melarikan diri seperti orang-orang lain? Bro, ingat, kita teman. Kita di sini buat kamu. Jangan berhenti. Ayo cepat. Aku nggak tahu ada yang nggak beres di ruangan itu. Kita harus cari tahu lebih lanjut. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Ya, kita nggak boleh mundur. Kita harus tahu kenapa adalah sampai segitunya. Kita harus
bantu dia agar dia bisa tenang dan tidak mengganggu sekolah kita lagi. Bagaimana kalau kita ke rumah Ibu Azura? Ide yang bagus. Anakku, aku tidak tahu. Aku hanya ingin kamu berhasil, tapi aku terlalu keras padanya. Dia hanya ingin dihargai, Bu. Ekspektasi yang terlalu tinggi membuatnya merasa tertekan. Apakah ibu bisa memaafkannya? Maafkan ibu yang telah membuatmu tertekan. Ibu tidak bermaksud menyakitimu, nak. Ini adalah saat tepat untuk melepas semua perasaan yang terpendam, Azura. Tenangkan dirimu, Azura. Semua bisa selesai kalau kamu mau memaafkan. Ibu! Bisalah, Azura. Azura, berhenti. Ini bukan cara untuk melepaskan rasa sakitmu. Azura, jangan nekat. Kenapa pintunya bisa dibuka? Aku tidak bermaksud begini. Aku terlalu marah. Maafkan aku. Lebih baik aku pergi ke alamku saja, agar aku tidak menderita atas kejadian ini. Apa ini? Kenapa ada 4 orang yang tergeletak di ruangan ini? Ini tidak mungkin. Mereka semua. Apakah ini jangan-jangan karena Azura? Apakah arwah itu bisa tenang? Sudah terlambat. Arwah ini tidak akan tenang sampai ada yang bisa memaafkan kesalahannya. Tapi kini tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ruangan ini harus dikunci selamanya. Dan setiap hari Jumat, kita akan meletakkan bunga di depan pintu ruang 13 sebagai penghormatan kepada mereka yang telah pergi agar arwah mereka bisa tenang.